Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izzah ya, Qurratu Ain. Dan dari Banatul Khairat, dan ada ALI Serikan di Pancasila, OHATI, dan BKMT dari Masjid Al-Munawwar, dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi mendengarkan bacaan Al-Quran dari Ananda Izzah, itu seperti mendengar malaikat yang sedang membaca Al-Quran. Sebab orang yang pantas sebenarnya membaca Al-Quran adalah beliau-beliau itu yang belum ada dosa dan noda, sehingga bisa sampai tembus ke dalam sanubari. Orang-orang yang ahli Al-Quran tidak perlu berkecil hati. Mereka disebut sebagai keluarganya Allah secara khusus. Sanjungan manusia dan memiliki arti apa-apa dibanding sanjungan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran juga bahwasanya tidak mungkin tanpa andil orang tua. Orang tuanya juga qori dan pasti senang membaca Al-Quran. Saya khawatir ya, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, bukan dia jauh dari Al-Quran, tapi Al-Quran yang tidak mau dekat dengannya. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Allah Ta'ala berfirman, Nabi pernah menyatakan, Ya Allah, sesungguhnya kaumku mereka memboikot Al-Quran. Apa makna memboikot Al-Quran? Al-Quran itu hanya jadi aksesoris di rumah, tidak pernah dibaca, apalagi diamalkan. Nah, ini pelajaran bagaimana beliau berhasil meraih juara 1. Itu kebanggaan bagi Maluku Utara khususnya. Terutama saya secara pribadi sangat bangga dengan apa yang diraih. Sudah ada modal, tajwidnya bagus, tartilnya bagus, makharijul hurufnya juga sudah bagus. Terus untuk pendidikan selanjutnya sampai bisa tafsirnya, ya, baca kitabnya, paham ulumul Qur'annya, insyaallah jadi ulama kebanggaan bagi Maluku Utara ke depan dari kelompok wanita ustazah insyaallah. Tadi di awal saya katakan bahwa orang-orang ahli Al-Quran itu ada beberapa macam modelnya. Ada yang memang ahli dalam sisi bacaan, qiraah. Ada juga ahli di bidang tafsir, ada juga ahli di bidang mustalahnya, ulumul Quran dan lain sebagainya. Ada juga yang ahli, disebut ahli karena mengamalkan isi Al-Quran. Itu di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Maka mereka bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kitab, ibu-ibu, ini juga luar biasa ya. Jadi inspirasi, adik kita juga inspirasi, ulama terdahulu juga banyak menginspirasi. Mungkin kita yang di bidang ilmu Al-Quran lebih paham itu. Kita ini kan di Indonesia kebanyakan ikut qiraah Imam Asim, riwayat Hafiz. Thariqahnya Imam Syatibi. Nah, Imam Syatibi ini ibu-ibu di dalam kitab Nuqatul Himyan fi Nuqatil Umyan.
karangan Imam As-Sofadi, kitab yang menerangkan biografi ulama-ulama, mohon maaf, tunanetra, tapi menjadi ulama-ulama besar. Di antara salah satu imam besar di bidang ilmu Al-Quran, yaitu bernama Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ada yang ahli fikih, ada yang ahli Al-Quran. Ini yang ahli Al-Quran, Al-Muqri', Al-Imam Syatibi. Itu terlahir tunanetra, tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bahkan qiraatan wa tafsira. Kuasai qiraatnya dan ahli tafsir. Bukan hanya ahli tafsir, muhaddits. Beliau itu kalau dipresentasikan kitab Sahih Bukhari, kitab hadis, dan kitab Muwatta Imam Malik, beliau dengar bacaan dari orang yang membaca hadis, kalau keliru bisa ditashih. Tahu ini salah, diperbaiki saat itu. Ini dari lahir tunanetra. Bahkan kitab Matan Syatibi menjadi kitab rujukan ilmu qiraah. Tanya para asatidz yang belajar tentang ilmu Al-Quran, yang takhasus di ulumul Quran, paham siapa Imam Syatibi. Beliau memperkenalkan metodologi terbaru di dalam ilmu Al-Quran. Mata buta, tapi bisa menjadi seorang ulama, ahli qiraah, hafal Al-Quran, paham hadis Nabi, bahkan bukan yang itu, zahid wa abid, ahli ibadah, zuhud. Tidak pernah mengeluh akan sakitnya. Kalau ditanya, kaifa halukum? Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah afiyah. Yang mengatakan saya afiyah selalu. Tidak pernah saya sakit. Afiyah. Nah, ini satu contoh ahlul Quran. Dan masih banyak ahlul Quran lainnya yang disebutkan oleh para ulama terdahulu. Jadi kita ini jangan menjadikan barometer penilaian manusia sebagai satu hal yang paling mulia. Kalau itu satu saat, kalau ada manusia tidak hormati kita, kita kecewa. Tidak sesuai dengan sambutan, kita kecewa. Tapi kalau kita tanamkan dalam hati, apa yang kita lakukan ini mendapatkan nilai di sisi Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Karena sekalipun seluruh manusia menganggap itu remeh, tapi Allah menganggap itu mulia, maka dia akan tetap mulia sampai di akhirat nanti. Dunia ini kan meninggal selesai, habis. Makanya saya minta kepada orang tua, saya juga kenal bapak beliau, ini diteruskan nih. Karena kebanyakan anak-anak dari kecil, tahu-tahu sudah remaja, putus pendidikan, masuk sekolah umum. Ini potensi, tidak semua diberikan suara indah. Itu bakat, itu anugerah dari Allah Ta'ala. Allah kasih itu pilihan. Dan suara yang indah ini disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga membaca Al-Quran dengan suara paling indah yang beliau tunjukkan secara hakikat. Kalau di dunia ini masih belum. Al-Imam Abu Layth Samarqandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, yang lanjutannya ada Qurratul Uyun, menyebutkan bahwa Nabi akan membaca beberapa surat di dalam Al-Quran, khusus dibacakan di hadapan penghuni surga di dalam surga. Dan mereka merasakan kenikmatan yang belum pernah dirasakan. Dua nikmat terbesar di dalam surga mereka nyatakan. Yang pertama berjumpa dengan Allah, yang kedua berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, dan mendengarkan suara indah Nabi Muhammad SAW. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu, syukurilah itu. Nabi ketika ditanya nikmat Tuhanmu, syukurilah itu, ceritakan itu. Nabi mengatakan addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya dengan pendidikan terbaik. Jadi nikmat terbesar adab. Nah, sehingga nanti Al-Quran ini beriringan dengan adab, dengan ilmu, maka ini anak akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi-tingginya. Adab. Kata Sayyidina Ali, addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 sifat. Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarga nabi. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Quran. Nanti perkenalkan lagi tentang yang membawa Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Saya ingin luruskan beberapa pendapat
Kadang-kadang kita ketika membaca referensi di dalam beberapa buku ataupun kitab, itu biasanya kita menganggap malaikat Jibril datang membawakan Al-Quran, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan posisi malaikat Jibril sebagai guru, Nabi Muhammad sebagai murid. Jadi saya ingin tekankan bahwa sesungguhnya Al-Quran 30 juz itu sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad. Sudah ada. Nabi lebih paham Al-Quran daripada semua malaikat. Salah satu bukti ada di surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Waktu malaikat Jibril membawa wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi, jangan kamu gerakkan lidahmu sehingga kamu lebih dulu membaca Al-Quran. Lita'jala bih. Tafsirannya ada di surat Toha. Di surat Toha Allah nyatakan, la ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, jangan terburu-buru membaca Al-Quran. Coba perhatikan lafadznya. Jangan terburu-buru engkau membaca Al-Quran. Artinya ketika malaikat ingin menyampaikan, malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran, Allah mengatakan, wahai Nabi, jangan terburu-buru kau baca Al-Quran. Artinya Al-Quran itu sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tapi tawadu, rendah hatinya Nabi. Walaupun ilmu Nabi di atas malaikat Jibril, pembuktiannya dengan apa? Peristiwa Mi'raj. Dan Nabi tembus sampai Sidratul Muntaha, sampai di tempat yang tidak ada satu makhluk yang tahu. Malaikat Jibril hanya berhenti di tempat tersebut, tidak sampai tembus. Itu ilmunya malaikat Jibril sampai di situ. Ilmunya Nabi Muhammad tembus tanpa batas. Ini perjalanan Isra melintasi 4 negara. Saudi Arabia, melintasi juga Jordania, Mesir, Palestina. Saudi Arabia karena di kota Makkah, Madinah beliau mampir. Kemudian di Jordania beliau mampir di pohon yang tempat berteduhnya Nabi Musa di saat lari dari kejaran Fir'aun. Itu ada di Jordania, Madian. Kemudian naik ke bukit Turi Sinai, adanya di Mesir. Kemudian terakhir di Bethlehem dan Masjidil Aqsa yang adanya di Palestina. Jadi perjalanan Isra itu melintasi 4 negara di zaman kita. Naik ke langit Mi'raj, satu-satunya surat yang Allah turunkan ketika Nabi ada di langit. Sampai sekarang istilah ini belum ada di dalam ulumul Quran. Adanya Makkiyah, Madaniyah. Nabi di langit itu, kata Imam Bagawi, dapat satu wahyu khusus. Surat utuh, surat Al-Fatihah. Itu di bawah arsy. Makanya saya berikan istilah baru, ini surat Al-Fatihah arsyiyah. Surat yang Nabi terima dari arsy. Imam Bagawi mengatakan 3 pendapat, Makkiyah juga, Madaniyah juga. Jadi ada 3 pendapat. Fatihah bisa Makkiyah, Madaniyah, arsyiyah. Nah, jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali, mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi adik-adik kita, ya, mereka yang ahli di bidang Al-Quran, ahli di bidang hadis Nabi Muhammad SAW, ahli di bidang fikih. Demi Allah, ilmu ini yang menyelamatkan kita sampai di akhirat. Ilmu-ilmu semacam ini yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Semua ilmu baik, tidak ada yang tidak baik. Kita tidak mendikotomi ilmu. Semua ilmu selama bermanfaat itu baik. Tapi ilmu inilah ilmu warisan Nabi Muhammad secara khusus. Ilmu agama. Makanya Nabi katakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Waris dari sanad keilmuan, waris dari sisi akhlaknya, waris dari sisi akidahnya dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan lebih tambah sukses lagi, ya, di dunia maupun di akhirat. Dan ibu-ibu juga semuanya, bapak-bapak, insya Allah ke depan punya anak turunan yang bisa membanggakan orang tuanya, paham Al-Quran, ahli Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya. Ini penting nih. 3, baca dengan benar, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian paham maknanya, berarti butuh bahasa Arab. Nanti dikembangkan ilmunya, belajar ilmu bahasa Arab, ya. Imam Haramain mengatakan usuluddin ada 3, ilmu akidah, ilmu usul fikih,
dan ilmu bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab kita bisa memahami makna-makna mendalam di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan yang tatkala penting yang ketiga, mengamalkan isi Al-Quran. Jangan sampai sebagaimana riwayat, kam min qari yagra'ul Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, Al-Quran melaknat dirinya. Sebab apa? Dia menyelisihi daripada tuntunan dan perintah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi ahli Al-Quran, anak turunnya menjadi ahli Al-Quran, dan bisa bersama Al-Quran fi ghamri wa fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka